Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Aan Julistiwan, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Irman Firmansyah dan pengajar praktik Ibu Reni Indah Kantiti. Perkenankan saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada kegiatan aksi nyata di modul 1.4 ini, saya melakukan diseminasi dengan berbagi pemahaman dan pengalaman terhadap Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP Negeri 3 Citerep. Pada kegiatan diseminasi ini, saya menyampaikan tentang budaya positif. Berikut adalah yang saya sampaikan pada saat diseminasi tersebut. Baik, jadi kira-kira untuk Bu Reni dan Bu Nabila, pelajaran apa yang bisa dipahami dari kegiatan ini? Bisa nggak dibuka tangannya? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Ya, baik. Jadi sebenarnya yang bisa kita pahami, yang bisa kita pelajari, yang pertama di sini, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi pada saat kita punya sesuatu keyakinan, hanya kitalah sendiri yang bisa berubah. Maka untuk menjadikan budaya positif ini menjadi budaya sekolah, maka harus ada peran kontrol. Dimulai dari diri sendiri untuk menguatkan, ya. Pada saat tadi Bu Nabila ini menjaga, kemudian pada saat ada pihak luar ingin membuka, bisa jadi itu terbuka, tetapi atas dasar keinginan sendiri, atau memang itu tidak bisa terbuka. Nah, inilah yang sebenarnya akan kita ajak bersama-sama seluruh warga sekolah ini menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi dimulai dari diri. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif
untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sebagai contoh, misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, hal ini salah. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Contoh yang lain misalkan, orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan seterusnya bisa diperhatikan. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah kebanyakan orang akan menghubungkan bahwa disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Demikian yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka pada cetakan kelima di tahun 2013. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disciple, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, pertanggungjawaban itulah yang selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Tentunya kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang baik sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pada kesempatan diseminasi ini pula kami sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul sebelumnya, yang berarti bahwa nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal menurut beberapa organisasi. Kemudian pada diseminasi ini kami juga menyampaikan tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka.
mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dalam menjalankan peraturan atau kegiatan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah.
kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan upaya menjumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan, bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga mereka merasa lega karena seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Pendekatan restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Berikutnya adalah restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tetapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan melakukannya, tetapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, mereka juga tersakiti, maka mereka berpikir itu impas. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan hidup yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser mengatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tetapi orang lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Kemudian restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabnya tentu bisa, asalkan dia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat tersebut? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalkan terjadi seperti demikian. Seorang anak TK yang tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengarkan dongeng dari gurunya. Anak disuruh keluar dari kelompoknya, anak diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas, atau disuruh keluar dari kelas ke kantor guru, dan seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Atau misalnya ada anak remaja yang nakal, orang tua disuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya yang orang tua jadinya tidak bisa mengajari mereka, dan mereka tidak belajar menjadi kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter. Sudah? Sudah belum? Oke, lanjut. Oke, sudah ya, Alvin.
Siapa Rina? Siapa namanya? Rina, peragain dulu sebelum dijawab. Oke, sekarang Rina tebakannya apa? Ada, ya tebakannya apa? Sebutin aja. Jesse, tahu kenapa Bapak panggil? Tadi pada saat pelajaran matematika, Jesse nampak nggak semangat. Kenapa? Saya ngantuk Pak, jadi saya ketiduran di mata pelajaran Bapak. Oh, tidur ya, tiduran. Jadi pas pelajaran matematika ngantuk, ketiduran. Hal yang wajar bagi beberapa orang ngantuk, terus kemudian ketiduran, di jam pelajaran juga sampai ketiduran. Apalagi ini pelajaran matematika di jam terakhir, jam yang rawan, sehingga banyak kadang jam-jam terakhir ini pada saat pelajaran banyak siswa yang ngantuk atau tertidur. Ya, kalau boleh tahu kenapa Jesse sampai mengantuk? Main HP sampai malam, sampai lupa waktu, sampai jam berapa? Jam 1 malam. Jadi pada saat pelajaran matematika ketiduran karena tadi malam kurang tidur, habis main HP dan semalaman ya. Baik, jadi kira-kira kalau di kelas kita tidur atau tidak semangat mengikuti pelajaran tersebut sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Jadi masih ingat keyakinan di kelas kita? Siswa aktif dalam pelajaran, memperhatikan penjelasan guru. Iya, jadi di dalam kelas kita belajar matematika siswa itu harus aktif dan juga harus selalu memperhatikan penjelasan dari guru. Kira-kira apa nih yang bisa Jesse lakukan untuk memperbaiki? Saya akan mengurangi berbagi handphone. Ya, Saya juga akan membagi handphone dengan sepenuhnya untuk belajar saja Pak. iya, jadi gunakan HP untuk hal-hal yang baik ya. Jadi kurangi main gamenya di HP sehingga yang akhirnya nanti bisa menyebabkan kita lupa waktu. Terus kemudian kapan Jesse bisa melakukan hal baik tersebut? Saya akan mencobanya mulai dari sekarang dan Oke, jadi setelah ini Jesse harus berubah ya menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Jesse karena Jesse sudah mau berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Semoga ke depan Jesse bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Gitu ya. Baik, terima kasih Jesse ya. Semangat terus ya. terima kasih. Nadia, tadi kenapa nggak ikut pelajaran matematika? Maaf Pak, tadi saya ke kamar mandi. Terus waktu saya mau masuk kelas sudah ada Bapak. Kenapa nggak masuk kelas? Gak berani Pak, karena saya sudah terlambat jam pelajaran matematika. Iya, jadi terlambat itu kan sebenarnya hal yang wajar bagi setiap orang. Terlambat itu bisa jadi adalah hal yang biasa pada saat mengikuti kegiatan. Terus kemudian kenapa tadi Nadia takut terus nggak jadi masuk ke kelas? Ya Pak, karena saya terlambat, saya jadi takut dimarahin. Saya juga takut dihukum Pak. Baik, menurut Nadia apa sih yang tadi Nadia lakukan itu sesuai nggak dengan kesepakatan yang ada di kelas? Tidak Pak, Kesepakatan apa yang Nadia masih ingat di kelas kita? kesepakatan di kelas kita adalah kita harus mengikuti jam pelajaran tepat waktu. Ya, jadi memang di pelajaran matematika kita harus mengikuti pelajaran tepat waktu. Walaupun
pun sebenarnya kalau terlambat, kalau memang Nadia bisa memberikan alasan yang tepat, pasti akan diberikan izin. Nah, sekarang untuk memperbaiki hal tersebut, kira-kira apa yang Nadia bisa lakukan? Saya akan masuk kelas tepat waktu. Saya juga akan meminta izin sebelum meninggalkan kelas, Pak. Iya, nah itu adalah hal-hal positif, hal-hal baik yang Nadia bisa lakukan untuk memperbaiki diri ya. Kira-kira kapan Nadia bisa melakukan hal tersebut? Insya Allah, Pak, setelah ini Nadia akan berubah menjadi lebih baik dan belajar lebih berani mengungkapkan pendapat. Iya, baik Nadia. Terima kasih ya, Nadia sudah mau berusaha berubah menjadi lebih baik lagi. Semoga Nadia bisa menjadi lebih berani lagi dan mandiri nantinya ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Nadia. Halo, saya Nadia Munfarijastia dari kelas 9D. Setelah saya dibimbing oleh Pak An, saya menyadari bahwa saya harus lebih tepat waktu dan lebih berani dalam menyampaikan pendapat.